Halo adik-adik, ketemu lagi ya, kita bersukacita pada saat ini. Nah, sebelum kita akan bersama-sama memulai ibadah kita, Obi ucapin dulu selamat Natal buat kita semua. Walaupun kita nggak bisa bersama-sama di gereja untuk nyanyi bareng, untuk dapat hadiah bareng-bareng, tapi nggak apa-apa ya, kita tetap bersukacita karena pada hari ini kita juga tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Yang kemarin barusan terima rapot, selamat juga untuk nilai yang diperoleh. Apapun nilai yang kita peroleh, kita percaya itu yang terbaik yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Amin. Yuk, sekarang kita siapkan dari ide hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia Tuhan yang mulia, Dia Tuhan yang agung. Dia bukan hanya lahir, tapi dia juga mati dan bangkit buat kita semua, buat Om Didit dan juga buat kalian semua. Supaya apa? Supaya dia menjadi raja dan ditinggikan di atas segala-galanya. Katakan mulia, sembah raja mulia. Mulia, sembah raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, kerajaannya agung selamanya, agung dan perkasa. Dari surga datang untuk setiap umatnya, dipuji dan ditinggikan, dipuji ditinggikan namanya Yesus. Raja, oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Lagi kita nyanyikan dari awal, katakan mulia, sembah raja mulia. Mulia Kau Tuhan kami, sembah raja mulia. Bagi Yesus
Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Sekarang kita akan datang pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih kami boleh bertemu kembali dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan di masa-masa Natal yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengajak kita bersama-sama untuk berkumpul. Bukan berkumpul untuk merumpi, bukan berkumpul untuk saling berdekat-dekatan atau berdesak-desaan, tetapi untuk apa? Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk, mari berhimpun kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Semua tepuk tangan dan angkat tangannya juga ya. Boleh berikan pujian kita yang terbaik kepada kita. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lagi ya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih cepat lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dari pulau dan benua terdengar, dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Lagi ya, dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.
muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Nah, adik-adik, ada sebuah cerita zaman Perang Dunia yang pertama. Itu dua pasukan, itu mereka saling baku tembak, tapi tiba-tiba pada waktu itu ada yang berhenti. Kemudian apa? Dia berhenti, kemudian dia bawa bendera, kemudian dia bawa lampu, kemudian dia mulai menyanyikan sebuah lagu, dan ketika semua dengar lagu itu, semua orang berdiri, semua senjata diletakkan untuk apa? Untuk bersama-sama menyanyikan pujian itu. Pujiannya itu mengatakan bahwa Silent Night, Holy Night. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menaikkan pujian itu sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Yang bahasa Indonesia aja ya. Kalau yang bahasa Inggris nanti takut lidahnya kesleo ya. Malam kudu sunyi senyap, siapa yang belum lelap? Ayah bunda yang tinggal jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata terang yang besar turunlah. Hai, lihatlah di Efrata terang besar turunlah. Waktu tentara surgawi megah, puji Allah sebab hikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Sekali lagi dari awal, kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelap? Ayah bunda yang tinggal jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Yuk kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk
Saat ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh mengingat betapa Engkau sudah lahir dan memberikan sukacita buat kami semua Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya firman yang kami dengar pada pagi hari ini, yang kami baca, yang kami renungkan, itu menguatkan kami dan memberikan kepada kami kekuatan untuk iman kami semakin bertumbuh di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang semuanya buka Alkitabnya. Semua yang bawa Alkitab buka di Lukas pasal yang pertama, baca ayat yang ke-38. Lukas pasal yang pertama ayat 38. Baca ya. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Baca sekali lagi. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekarang Matius 1 ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Baca lagi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, adik-adik, kita bisa belajar kemarin beberapa minggu yang lalu dari cerita Natal, kita bisa belajar banyak hal. Yang pertama, Natal itu artinya Tuhan memberikan anugerah. Ya toh? Tuhan itu memberikan anugerah. Kemudian yang kedua, Natal itu artinya Tuhan menyertai. Kemudian yang ketiga, Natal itu artinya apa? Tuhan mendengar doa anak-anaknya. Tuhan mendengar doa umatnya. Dan saat ini kita akan belajar. Kalau kemarin kita belajar tentang Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, Maha Pemurah. Dia memberikan anugerah. Tuhan yang menyertai kita. Kemudian dia adalah Tuhan yang mendengar doa-doa kita. Sekarang yang mau kita pelajari adalah seperti ini. Natal adalah tentang ketaatan. Sekali lagi mengatakan ketaatan. Kalau di Natal ini Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita, ternyata kita pun punya bagian. Bagiannya apa? Bagiannya adalah taat. Tadi yang pertama, kita membaca tentang Maria. Maria mengatakan kepada Tuhan yang datang melalui malaikatnya, berkatanya seperti apa? "Jadi aku ini hambamu, jadilah padaku seperti yang kau ingini." Jadi Maria mengatakan kepada malaikat itu, "Tuhan, aku ini belum menikah, aku belum bersuami. Tapi kalau Tuhan mau membuat aku menjadi bagian dari rencanamu dengan aku mengandung Roh Kudus, oke Tuhan, aku ini cuma anakmu, aku ikut, aku mau taat kepadamu." Jadi Maria itu taat sama Tuhan. Ketika mungkin Maria takut karena dia masih sangat muda dan dia sudah mau mengandung, dia sangat takut. Tetapi ketika dia tahu itu perintah Tuhan, dia mengatakan, "Oke, aku taat Tuhan, nggak ada kata lain, aku taat." Kemudian yang kedua yang kita baca di kitab Lukas tadi, Yusuf, dia sama dengan Maria. Ketika Yusuf mulai ragu-ragu, loh, kok Maria sudah mengandung dulu ya? Bagaimana ya? Ketika Yusuf mulai mempertimbangkan itu, kemudian ada malaikat yang datang kepadanya untuk berkata, "Yusuf, ambil Maria sebagai istrimu. Anak yang dikandung Maria itu akan disebut Immanuel." Akhirnya Yusuf berkata, "Oke Tuhan." Makanya dikatakan Yusuf melakukan seperti yang dikehendaki Tuhan. Pesan yang disampaikan melalui malaikat itu. Jadi Maria dan Yusuf itu adalah pribadi yang sama-sama taat untuk menjalankan firman Tuhan, yaitu untuk menjadi pribadi yang dipakai Tuhan untuk menjadi orang tua Yesus ketika ada di dunia. Jadi yang pertama, Natal itu artinya taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Maria dan Yusuf, mereka taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada mereka, mereka taat. Walaupun mungkin rasanya berat.
Nah, adik-adik, apakah kita juga taat? Apakah kita taat sama Tuhan? Apakah kita sudah setia dalam menjalankan ibadah kita? Ingat, beribadah, berdoa itu adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita sudah taat? Puji Tuhan kalau semuanya taat. Om Didi percaya adik-adik semua adalah anak-anak yang takut akan Tuhan sehingga taat sama Tuhan. Selain taat sama Tuhan, taat sama siapa lagi? Yusuf sama Maria. Nah, ketika Yusuf sama Maria mereka akan memiliki anak dari Roh Kudus, itu ternyata ada perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari kaisar. Perintah dari penguasa negara pada waktu. Untuk apa? Untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kembali untuk apa? Untuk diadakan sensus. Sensus itu ngitung jumlah penduduk. Jadi nanti ada petugas yang datang ke rumahnya masing-masing, ditanya, Bapak Joko punya istri namanya siapa? Oh, istri saya namanya Yuni, Pak. Oke, Bapak Joko dan Ibu Yuni, anaknya berapa? Anak saya 1. Namanya siapa? Namanya Susilo. Oke, namanya Susilo. Jadi keluarganya ada 3 orang ya. Jadi seperti itu. Ada petugas yang datang untuk mendata jumlah penduduk yang ada pada waktu itu. Dan kita lihat Maria dan Yusuf pada waktu itu, Ibu Maria kandungannya sudah cukup besar. Tetapi karena perintah dari raja, Yusuf sama Maria mereka taat. Taat apa? Mereka taat untuk kembali ke kota mereka, yaitu kota yang namanya Bethlehem. Karena mereka berasal dari sana. Yusuf harus balik ke sana supaya bisa mengikuti sensus di sana. Dan mereka taat. Yusuf sama Maria, mereka nurut apa yang dikatakan pemerintah. Jadi yang pertama, mereka nurut apa yang dikatakan Tuhan, mereka taat yang dikatakan Tuhan. Yang kedua, Maria dan Yusuf itu taat dengan apa yang diminta oleh pemerintah. Ini 2 hal yang bisa kita teladani dari Maria dan Yusuf tentang ketaatan. Nah, taat kepada pemerintah, bagaimana dengan kita, Om Didit dan juga adik-adik semua? Saat ini pemerintah itu memberikan anjuran kepada kita, bahkan peringatan kepada kita untuk apa? Untuk menjaga diri kita supaya kita tetap sehat. Maka ada yang namanya protokol kesehatan. Dengan apa? Mencuci tangan. Jadi kemanapun setelah kita pergi, setelah kita main, jangan lupa cuci tangan. Supaya apa? Supaya tangan bersih, sehingga tangan yang bersih itu ketika menyentuh wajah kita, menyentuh mata kita, atau mungkin kena bagian mulut kita, tidak ada penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian selain mencuci tangan, apalagi? Supaya menjauhi kerumunan. Nggak boleh kumpul-kumpul. Kenapa nggak boleh kumpul-kumpul? Ini masa yang namanya pandemi. Masa pandemi itu artinya apa? Banyak orang di seluruh dunia ini, seluruh dunia semuanya terjangkit virus yang namanya COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona. Dan virus corona ini bisa menular satu dengan yang lain. Kenapa kita harus menjaga kerumunan? Kenapa kita harus menjaga jarak, Mas Nobrit? Supaya apa? Supaya kita dengan teman yang ada di sekeliling kita itu tidak saling berdekatan, tidak bersentuhan. Jadi, kalau seandainya kita ini orang yang ada virusnya, tetapi karena kita punya badan yang kuat sehingga kita tidak merasa sakit dan kita sehat-sehat saja, jangan sampai virus yang ada pada diri kita itu nanti akan berpindah ke teman kita. Makanya harus jaga jaraknya. Dan supaya jaga jarak itu lebih aman, pakai apa lagi? Pakai yang namanya masker. Masker mesti dipakai. Kenapa? Virus ini
paling mudah menular itu melalui apa? Melalui yang namanya droplet. Apa itu droplet? Yaitu cairan yang keluar dari tubuh kita. Misalnya air liur. Kan ketika kita ngomong itu kan kita nggak sadar itu muncrat-muncrat itu ya, kecil-kecil. Nah, yang muncrat itu kadang ketika itu karena sangat kecil, itu kena angin terbang bisa nempel di tubuh teman-teman kita yang main dengan kita. Makanya kita diminta untuk apa? Untuk memakai masker atau paling tidak pakai face shield ketika kita bermain dengan teman-teman kita. Dan ini adalah perintah dari pemimpin negara kita. Seperti Maria dan Yusuf, kita harus taat sama Tuhan. Adik-adik sudah lakukan semuanya sudah rajin ikut ibadah, semuanya sudah rajin berdoa, semua rajin baca Alkitab. Om Didit percaya itu. Yang kedua, harus taat dengan himbauan pemerintah. Supaya apa? Kalau main dengan teman-temannya, ingat pakai masker atau pakai face shield. Supaya apa? Supaya kita melindungi teman-teman kita. Jadi ketika kita ngomong, kita ada masker sehingga air liur kita itu tidak terbang kemana-mana. Dan setelah main sama teman-teman, jangan lupa cuci tangan. Ketika main, jangan deket-deket dengan temannya. Om, tapi berat om, kan aku harus main sama teman-teman. Kalau nggak main kan aku nggak enak. Om Didit tahu, anak-anak nggak mungkin bisa lepas dari yang namanya dunia main. Om Didit tahu itu. Tapi saat ini ketika kita bermain, cuma ditambah satu kok syaratnya kok. Pakai masker atau pakai face shield. Om, tapi nggak nyaman. Ya, tidak nyaman. Tapi ingat, itu adalah perintah. Itu adalah anjuran dari pemerintah. Yusuf sama Maria bisa berkata, Tuhan, istriku itu apa? Pak Kaisar, Pak Raja, ini loh. Maria itu lagi hamil gede. Mbok nggak usah balik dulu ke Bethlehem, biar di sini aja. Nunggu setelah lahir. Enggak seperti itu. Mereka taat karena pemerintah memerintahkan untuk kembali ke Bethlehem. Mereka kembali ke Bethlehem. Nah, jadi adik-adik, dari Natal ini kita belajar tentang diri kita untuk apa? Untuk taat. Taat pada siapa? Taat kepada Tuhan dan taat kepada pemerintah. Ingat, pemerintah memberikan anjuran kepada kita untuk menjaga diri dengan protokol kesehatan. Makanya ini Om Didit sampaikan pada saat ini, ketika kita bermain, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan teman-teman, dan cuci tangannya setelah selesai. Oke, ini pesan Tuhan yang bisa kita terima pada saat ini melalui apa yang kita baca. Ingat, Maria dan Yusuf memberikan keteladanan buat kita untuk taat. Taat kepada Tuhan dan taat kepada pemerintah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh mengerti bahwa Tuhan mengajarkan kepada kami untuk menjadi pribadi yang taat seperti pribadi Maria dan pribadi Yusuf. Tuhan, mereka mau taat kepada Tuhan dan juga taat kepada pemerintah yang meminta mereka untuk kembali ke kota asal mereka untuk mereka disensus di sana. Tuhan, kami juga pada saat ini, kami anak-anak Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, beri kami roh yang menurut, berikan kami hati yang lembut, sehingga setiap apa yang Tuhan mau, kami bisa mentaatinya, dan juga setiap anjuran dari pemerintah yang disampaikan kepada kami juga tetap bisa melakukannya. Tolong kami untuk kami bisa dengan sepenuh hati menjaga diri kami dan kesehatan kami, dengan kami menjaga diri dengan mencuci tangan, dengan memakai masker kemanapun kami pergi dengan teman-teman kami, dan juga kami boleh menjaga jarak satu dengan yang lain, Tuhan, sehingga kami tidak terlalu, sehingga kami bisa menjaga diri kami untuk kami bisa menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, dan kami mohon berkat Tuhan turun atas kami semua, atas anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini bersama-sama
untuk memuji dan menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami semua dan sukacita Tuhan melimpah atas kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.